Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Isnaini dengan NIM 182221006 dari kelas Manajemen Industri B1. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Robert Budi Hartono, bos The Djarum dan konglomerat nomor 1 di Indonesia. Berbicara mengenai sosok konglomerat dan orang-orang kaya di tanah air, maka tidak akan terlepas dari sosok Robert Budi Hartono. Dia merupakan orang terkaya di tanah air selama 10 tahun lamanya, sejak tahun 2010 hingga 2020. Robert Budi Hartono juga dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai bos besar dari The Djarum Group dan merupakan pemilik saham terbesar di Bank Sentral Asia atau biasa dikenal oleh masyarakat umum dengan BCA, bersama dengan kakak kandungnya yaitu Michael Bambang Hartono. Kita ketahui lebih lanjut sosok seperti apa sih Robert Budi Hartono ini. Nah, Robert Budi Hartono lahir pada tanggal 26 April 1940 di Semarang, Jawa Tengah, dengan memiliki nama Tionghoa yaitu Wei Hui Chong, yang merupakan anak kedua dari Wei Wei Guan, seorang Tionghoa Indonesia, pendiri pertama dari PT The Djarum. Nah, Budi Hartono merupakan anak bungsu dan memiliki saudara kandung laki-laki bernama Michael Bambang Hartono atau dengan nama Tionghoanya yaitu Wei Hui Xiang. Robert memiliki istri bernama Widowati Hartono atau sering disebut Glok Hartono. Pernikahan keduanya dikaruniai dengan 3 buah anak. Anak pertama bernama Victor Hartono, kedua Martin Hartono, dan yang terakhir Arman Hartono. Nah, sosok Robert Budi Hartono memiliki latar belakang profesi sebagai seorang pengusaha di berbagai bidang usaha saat ini loh. Ia dikenal luas oleh berbagai lapisan sebagai sosok yang luar biasa, terutama di bidang usaha dan bisnis. Sama dengan Bob Sadino yang pernah mengalami pahit dalam menjalani usaha, dan pastinya sosok para pengusaha ini bisa membuat para kaum Gen Z ini seperti saya untuk terinspirasi dari mereka. Sebagai seorang pengusaha sukses, Budi Hartono memiliki kisah perjalanan hidup yang tidak mulus, teman-teman, di mana dia pernah mengalami jatuh bangkit pastinya. PT The Djarum menjadi perusahaan rintisan yang mengantarkan Robert Budi Hartono menggapai kesuksesan dan juga kekayaan sebagai salah satu konglomerat di tanah air. Kita ketahui lebih dalam musibah seperti apa sih yang dialami oleh Robert Budi Hartono sehingga bisa mengantarkan dia di titik dimana kesuksesannya. Nah, musibahnya yaitu kebakaran pabrik dari PT The Djarum. Perjalanan kesuksesan dari PT The Djarum berawal dari ayahnya Robert Budi Hartono yang membeli sebuah usaha kecil di bidang rokok kretek ya, yang biasanya masyarakat umum itu menggunakan untuk rokok gitu ya, biasanya laki-laki ya. Rokok kretek itu bernama Jarum Gramofon pada tahun 1953 dan mengganti nama usaha tersebut menjadi The Djarum. Ayah Robert Budi Hartono di zaman itu berhasil memasarkan dan memperkenalkan rokok kretek dengan nama merek The Djarum, sehingga sukses dan disukai pasaran Indonesia. Namun musibah tidak ada yang tahu ya, dimana pada tahun 1963 pabrik rokok The Djarum mengalami sebuah musibah kebakaran hebat, sehingga membuat usaha ayah dari Robert Budi Hartono ini harus mengalami kerugian yang cukup amat besar. Ditambah kondisi usaha yang kurang baik,
Dan tidak lama setelahnya, ayah Robert Budi Hartono meninggal dunia. Setelah wafatnya ayahnya Robert Budi Hartono, Robert bersama dengan Michel Bambang Hartono, saudara kandungnya, diwariskan pabrik PT De Djarum, yang dimana pabrik itu udah hampir bangkrut dan mereka harus melanjutkan usaha tersebut. Mereka berdua saling bahu-membahu dan kerja keras membangkitkan PT De Djarum yang sudah hampir mati suri dengan gagasan modernisasi alat-alat dan mesin pabrik. Setelah pembaruan dan modernisasi alat, PT De Djarum mulai bangkit hingga pada tahun 1972 semakin berkembang dengan melakukan ekspor produk rokok ke luar negeri. 3 tahun berselang kemudian, PT De Djarum melakukan inovasi produk dan memasarkan De Djarum Filter, ya nama rokoknya, merupakan merek rokok pertama yang diproduksi dengan menggunakan mesin. Nah, produk merek De Djarum Super kemudian hadir dan diperkenalkan pada tahun 1981. Kita ketahui lebih dalam perjalanan bisnis dari De Djarum Group. Nah, berkat kerjasama antara dua saudara kandung, Robert Budi Hartono dan juga Michel Bambang Hartono, PT De Djarum berkembang dan tumbuh menjadi salah satu perusahaan raksasa dan yang berskala besar, di mana rokok yang diproduksinya tersebut memiliki market tersebar luas seperti di Amerika Serikat sampai ke luar negeri ya. Nah, di dalam negeri sendiri, angka produksi De Djarum mencapai jumlah yang sangat amat fantastik, yaitu 48 miliar batang rokok dalam periode 1 tahun atau setara dengan 20% dari total produksi batang rokok. Nah, bersama dengan pundi-pundi keuntungan bisnis yang semakin besar, PT De Djarum yang sebelumnya hanya perusahaan rokok kecil menjelma menjadi suatu bisnis grup, yaitu De Djarum Group, di mana dia melebarkan sayap bisnisnya ke berbagai bidang, tidak hanya di bidang rokok, namun juga di bidang elektronika, agrobisnis, properti, dan juga perbankan. Mengetahui lebih dalam kesuksesan dari Robert Budi Hartono saat ini. Nah, kesuksesan Robert Budi Hartono saat ini telah ada di berbagai bidang bisnis, sehingga membuat De Djarum Group semakin kuat dan tidak mudah bangkrut saat ada krisis ekonomi. Beberapa bidang bisnis besar selain produk rokok yang dikelola dari De Djarum Group, salah satu perkebunan kelapa sawit dengan luas 65.000 hektar persegi yang berada di daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2008 hingga sekarang. Nah, tidak hanya kelapa sawit ya, namun juga di bidang properti terdapat proyek besar Grand Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2004 hingga selesai pada tahun 2008. Proyek properti besar tersebut mencakup renovasi Hotel Indonesia, pendirian pusat belanja Grand Indonesia, gedung kantor, dan juga apartemen 57 lantai dengan total biaya investasi mencapai sekitar 1, triliun rupiah. Nah, selain itu, bisnis properti besar lainnya dari De Djarum Group seperti WTC Mangga 2 Jakarta, Pulau Gadung Trade Center, Hotel Malia Bandung, Sekar Alliance Hotel, dan Padma Hotel di Bali. Hingga sekarang, bisnis properti dari De Djarum Group tersebut semakin berkembang di berbagai kota di Indonesia. De Djarum Group juga memiliki bisnis di bidang elektronik bermerek loh, pasti masyarakat umum udah pada tahu ya, yaitu mereknya Polytron yang sudah berkiprah selama 30 tahun lebih dengan membuat berbagai jenis produk elektronik seperti televisi, AC, dispenser, kulkas, dan juga lain-lain. Nah, lalu untuk di bidang media dan digital teknologi, De Djarum Group membangun layanan televisi kabel
berbayar yaitu Mola TV. Belum lagi perusahaan Ventures Global Digital Prima yang memodali dan membuat perusahaan global digital niaga yaitu Blibli.com, bahkan membeli sebagian besar saham dari yaitu Kaskus.com. Nah, untuk di bidang olahraga, Robert Budi Hartono mendirikan Yayasan PB De Jarum karena ia sangat menggemari olahraga bulu tangkis. Wow, sangat luar biasa. PB De Jarum sendiri rutin memberikan beasiswa bagi atlet-atlet muda berprestasi di bidang olahraga bulu tangkis. Siapa sih yang nggak kenal beasiswa dari PT De Jarum ini? Nah, Yayasan PB De Jarum telah berkontribusi untuk melahirkan para pemain bulu tangkis legendaris Indonesia seperti Louis Wiking, Alan Budi Kusuma, dan Luxi Giarto. Nah, Budi Hartono juga membangun sebuah stadion latihan bulu tangkis dengan sangat megah dan besar di kota Kudus. Stadion latihan bulu tangkis tersebut juga sering dijadikan tempat kejuaraan dalam ajang The Jarum Badminton Indonesia Open. Nah, untuk di sektor perbankan melalui PT Dwi Muria Investama Andalan, Robert dan Michel Hartono menjadi pemilik saham terbesar dari Bank Sentral Asia atau biasa dikenal dengan BCA. Kakak beradik itu menguasai 50% lebih saham dari bank swasta ternama di tanah air tersebut. Ini merupakan kekayaan dari Robert Budi Hartono. Berdasarkan data dan informasi dari majalah bisnis ternama Forbes asal Amerika Serikat, kekayaan Robert Budi Hartono mencapai senilai 17,4 miliar dolar atau USD atau setara dengan 252 triliun rupiah dan menjadi orang terkaya di Indonesia versi terbitan tahun 2020. Nah, ini saya rangkum daftar perusahaan dari Robert Budi Hartono. Ada sekitar 15 daftar perusahaan yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono atau perusahaan yang berada dalam naungan The Jarum Group. Nah, untuk perusahaan pertama yaitu PT De Jarum, yang kedua ada PT Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, yang ketiga sendiri ada PT Hartono Istana Teknologi atau yang biasa masyarakat kenal dengan produk-produk teknologinya dengan merek Polytron ya, kayak tadi televisi, terus kulkas. Nah, yang keempat ada PT Hartono Plantion Indonesia. Yang kelima PT Fajar Surya Swadaya. Nah, untuk yang keenam ada PT Bukit Muria Jaya. Yang ketujuh ada PT Cipta Karya Bumi Indah atau Grand Indonesia atau WTC Mangga 2. Nah, yang kedelapan ada PT Puri Padma Management atau Hotel Management. Nah, yang kesembilan ada PT Bukit Muria Jaya Estate atau Perumahan Karawang Residence. Nah, buat yang tinggal di Karawang pasti tahu. Yang ke-10 PT Fajar Surya Perkasa atau Kawasan dan Mogot Baru Jakarta. Yang ke-11 Global Digital Prima Venture. Yang ke-12 PT Sarana Nusantara Tbk. Yang ke-13 PT Daya Network Lestari. Yang ke-14 PT Saforia Kreasi Rasa atau minuman atau dikenal dengan minuman yuzu. Nah, yang ke-15 PT Sumber Kopi Prima Kopi Kevino. Nah, itu merupakan rangkuman yang saya tahu dari perusahaan-perusahaan apa aja yang dimiliki dari seorang Robert Budi Hartono yang dikenal dengan merupakan orang terkaya di tanah air, nomor 1 orang terkaya di tanah air ya. Wajar sih kalau menurutku dia Robert Budi Hartono dibilang orang terkaya karena perusahaannya saja lebih dari 1 ya.
Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk presentasi atau penjelasan dari saya tentang Robert Budi Hartono seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.